tahun 2024 ini, suksesi kekuasaan di sektor kepemimpinan piramida teratas semuanya terjadi. Kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024 kemarin sebetulnya secara kacamata survei sudah bisa diprediksi sebetulnya. Kejadian besar politik di 2024 ini yang mengemuka dan menjadi sorotan publik, background utamanya adalah hubungan yang menegang luar biasa antara Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri yang kemudian di belakangnya untuk PDI Perjuangan. Saya melihat ini malah bukan dalam konteks itu, Mas. Saya melihat perilaku ancam-mengancam dengan mengatakan memiliki bukti-bukti daya ledak untuk kemudian menjadi pemicu kericuan dan di bidang politik. Kalau seandainya memang Hasto Kristianto dan PDIP memiliki ini, apa tujuannya hanya disampaikan ke publik tanpa harus kemudian memfollow up ini dengan formal? Pak Prabowo, saya mendengarnya juga agak cukup bahagia ketika kemudian ikut merespon dalam konteks politik kita di akhir 2024 ini terhadap vonis kecil terkait dengan korupsi ratusan triliun rupiah hanya dihukum di bawah 7 tahun. Kata Pak Prabowo, harusnya sosok-sosok seperti ini dihukum 50 tahun. Terima kasih sudah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Pemirsa Sinpo TV menyambut tahun 2025, tentunya berbagai harapan dan juga asa juga dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Tentunya kita harapkan di tahun 2025 seluruh konstelasi politik ataupun peristiwa-peristiwa dan harapan-harapan yang akan kita doakan dan kita harapkan semuanya akan terwujud di tahun depan. Dengan tahun baru tentunya ada semangat baru. Namun ketika membuka lembaran baru, tentunya kita harus mengingat juga lembaran lama. Dan untuk kali ini sorotan utama spesial untuk tahun baru 2025, kita akan coba untuk mundur ke belakang. Apa sebenarnya yang terjadi di tahun 2024? Tentunya peristiwa-peristiwa politik yang sebenarnya selalu menjadi perbincangan publik seperti itu. Dan kita untuk membahas dan untuk flashback ke tahun 2024 dari bulan Januari, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Aap, tahun baru, semangat baru, apa kabar Bang Aap? Alhamdulillah sehat Mas Andi. Beberapa jam lagi kita akan melalui dan mengalami pergantian waktu dari tahun 2024 ke tahun 2025. Ya, semoga asa, cita-cita, harapan yang masih terkendala di tahun 2024 ini nanti terbuka lebar situasinya di tahun 2025. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan doa kita, Mas Andi. Baik, Bang Aap, ini kan tahun 2024 menjadi episode paling penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Karena ada pergantian pemerintahan seperti itu. Tapi kalau kita mundur ke bulan Januari, Bang Aap, ini kan di momen masa kampanye saat pencalonan dari ketiga paslon ini juga banyak soal bagaimana turunnya para playmaker atau para punggawa-punggawa dari partai politik seperti Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo saat itu. Ini kan di bulan Januari semakin hangat isu perpecahan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kalau Bang Aap melihat di bulan Januari, Bang Aap melihat bagaimana situasi atau cuaca politik saat itu, bagaimana Bang Aap? Ya betul, di bulan Januari itu adalah fase di mana suksesi kepemimpinan tingkat nasional sedang panas-panasnya. Semua kingmaker yang duduk di belakang calon-calon presiden telah melakukan semua rencana-rencana bagaimana untuk bisa memenangi kontestasi. Namun sebelum menguraikan secara lebih jauh terkait hal itu, memang tahun 2024 ini patut kita sematkan sebagai tahun politik, Mas Andi. Kenapa demikian? Karena di tahun 2024 ini suksesi kekuasaan di sektor kepemimpinan piramida teratas semuanya terjadi. Pemilihan presiden terjadi di bulan Februari. Pun demikian dengan
sirkulasi kekuasaan di DPR RI maupun di DPD RI. Semua anggota-anggota legislatif mengalami pergantian dengan pemilu legislatif. Kemudian di bulan November menjelang penghujung tahun 2024, kita kemarin juga disibukkan dengan pemilihan kepala daerah, di mana 545 wilayah, 37 provinsi dan sisanya adalah kabupaten kota, semuanya melakukan suksesi kepemimpinan di sektor politik, di mana semua kekuasaan mengalami pergantian kecuali incumbent yang maju kembali, kemudian mereka dapat mempertahankan prestasi dan kinerja sehingga mendapatkan amanah kembali dari masyarakat. Nah, memang kalau bisa kita lihat dan kita nobatkan, untuk tahun 2024 ini merupakan tahun politik di mana memang sektor kekuasaan di segala bidang serentak dilakukan di tahun 2024. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Andi tadi, di mana tahun 2024 di bulan Januari itu adalah cikal bakal pertempuran yang cukup kuat terjadi antara Joko Widodo versus PDIP, di mana pada saat itu memang Pak Jokowi dan PDIP meskipun masih dalam satu wadah yang sama, akan tetapi perpecahan dan tanda-tanda perpisahan sudah cukup kentara. Pak Jokowi memilih rute politik dengan cara menyokong Prabowo Gibran, kemudian PDIP menyorong dan memilih untuk memajukan Ganjar Mahfud, di mana ada satu pasangan calon yang lain yang kemudian itu menjadi rival, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Akan tetapi di bulan Februari kita semua tahu hasilnya bahwa kolaborasi antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo telah menghasilkan pemilu yang akhirnya dimenangi oleh Pak Prabowo di kontestasi keempat untuk maju di pileg, untuk maju di pemilihan presiden secara langsung, dan akhirnya di fase terakhir inilah Pak Prabowo bisa menangi kontestasi dan menuju tangga karir politik tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun di situ dibumbui cukup luar biasa adanya ketegangan antara Joko Widodo yang saat itu masih sebagai incumbent secara definitif Presiden Republik Indonesia, dan PDIP yang saat itu sudah mulai agak, yang sempat kita bahas, menjadi meskipun tinggal serumah akan tetapi tidak memiliki hubungan yang baik lagi dengan PDIP. Pak Jokowi dan Bu Mega kemudian mengalami ketegangan yang pada ujungnya menjelang tahun baru ini ketegangan itu meruncing dengan kemudian dilemparkan atau dipecatnya Pak Jokowi dari PDIP. Dan ini menjadi tahun yang menurut saya memang meskipun banyak kejadian-kejadian politik yang ada, akan tetapi core utama dari sektor politik yang terjadi di 2004 ini adalah perang dingin antara Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri Yunto PDIP. Bang Ab, ini kan saat bulan Januari itu, Bang Ab, ini juga bertepatan dengan HUT PDI Perjuangan ke-51. Saat itu menjadi perdana dan pertama kalinya Jokowi ini tidak hadir dalam harlah atau perayaan HUT PDIP ke-51. Kemudian juga kalau misalkan saya berdasarkan hasil riset Bang Ab, ini juga pada 15 Januari 2024 politikus PDI Perjuangan Marwarar Sirait yang saat ini sudah menjadi Menteri Perumahan Rakyat seperti itu, ini juga menyatakan keluar karena sudah mencium aroma-aroma dari PDI Perjuangan yang dalam tanda kutip clash dengan Jokowi. Kalau melihat dengan tidak hadirnya Jokowi di sana, kemudian diikuti dengan Marwarar Sirait yang keluarganya sangat dekat dengan Jokowi, melihatnya bagaimana Bang Ab? Ya, kalau kita lihat memang cikal bakal ketegangan yang kemudian kita tahu bersama ujungnya bahwa Jokowi akhirnya dipecat dari PDIP memang sudah mulai bisa dibaca sejak bulan Januari atau bahkan jauh sebelum itu. Akan tetapi ketika itu karena PDIP masih harus menghadapi kontestasi elektoral langsung, di antaranya pileg, pilpres, dan kemudian juga pilkada,
sikap-sikap PDIP ini hanya banyak dikemukakan secara insinuatif gitu. Tidak dilakukan secara terang-terangan seperti yang sudah kita ketahui beberapa pekan terakhir ini, di mana Joko Widodo akhirnya secara resmi dipecat oleh PDIP yang langsung datang dari jemari Megawati Soekarno Putri. Selama ini pernyataan-pernyataan ketegangan yang kemudian bisa kita baca mulai Januari, di mana Marwar Sirait harus memutuskan untuk mengembalikan KTA langsung ke kediaman Bu Megawati Soekarno Putri di Tengku Umar, itu menjadi salah satu indikator utama bahwa memang di internal PDIP sedang tidak baik-baik saja. Sebetulnya apa yang dialami oleh Marwar Sirait kan juga banyak dialami oleh politisi-politisi lainnya pada akhirnya. Mas Budiman Sujatmiko mengalami hal yang sama, kemudian Effendi Simbolon juga menghadapi hal yang sama, Bobi Nasution juga menghadapi hal yang sama. Akan tetapi memang ketegangan ketika di bulan Januari untuk mengeras itu sudah mulai terjadi tanda-tanda yang semakin vulgar. Meskipun saya lihat pada saat itu PDIP masih sangat menahan diri untuk tidak kemudian secara vulgar melakukan dalam tanda kutip pemecatan terhadap Joko Widodo, karena waktu itu approval rating Pak Jokowi masih cukup bagus, kekuatan politik Pak Jokowi juga masih cukup mapan, dan ini mungkin asumsi saya dikalkulasi PDIP jika kemudian melakukan hal seperti yang dijalankan terhadap Budiman Sujatmiko akan mengalami backfire terhadap PDIP sendiri. Namun pada ujungnya kan kita semua sudah tahu dan sudah kerap kali kita bicarakan, Mas Andi, bahwa ternyata apa yang dialami oleh PDIP lambat laun juga akan melakukan penegasan pemisahan terhadap Joko Widodo, dan itu kemudian yang bisa kita lihat yang saat ini ramai betul diperbincangkan, adanya misalnya penetapan tersangka terhadap Sekjen Hasto Kristianto pada jelang akhir tahun jelang akhir tahun di 2024 ini merupakan implikasi ketegangan antara Joko Widodo versus Megawati Soekarno Putri Yunto PDIP, bahwa itu betul-betul terjadi. Dan ini saya melihat menjadi payung besar apa yang terjadi secara politik di tahun 2024, di mana memang banyak kejadian-kejadian politik lainnya, namun muara utamanya itu adalah hasil atau buah dari tidak harmonisnya hubungan dua tokoh nasional yang memang sekarang menjadi poros penting di Indonesia, yaitu Joko Widodo versus Megawati Soekarno Putri misalnya. Bang Ap, memang kalau berbicara mundur ke belakang soal tahun 2024 ini memang pembahasan semua, kalau tidak Presiden Prabowo Subianto ya hubungan antara PD Perjuangan dengan Joko Widodo seperti itu, beserta dengan keluarganya tentunya. Tapi yang menarik kalau berdasarkan riset, ini kan juga pada bulan Februari muncul petisi dari Civitas terkait dengan bagaimana jalannya pemilu 2024. Kalau melihat Bang Ap, pada saat itu, ini gerakan yang terstruktur, sistematis, masif, atau memang gerakan Civitas ini memang berangkat dari bawah seperti itu? Bagaimana Bang Ap? Lagi-lagi ini adalah buah ketegangan antara PDIP dan Joko Widodo. Oke. Kenapa? Karena ketika kemudian Prabowo Subianto yang berkolaborasi dengan Gibran Rakabuming Raka Yunto Joko Widodo, dan itu kita sudah tahu bersama, berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2024, tentu harus ada sesuatu yang dilakukan menurut hemat saya oleh PDIP agar tetap wajahnya bisa tengadam menghadapi kekalahan di Pilpres 2024. Dan cara-cara yang kemudian dilakukan adalah berupaya semaksimal mungkin menunjukkan bahwa pemilu yang dijalankan di bulan Februari itu tidak kemudian dilakukan secara prosedural. Nah, hal ini yang kemudian coba diupayakan oleh PDIP dengan berbagai macam sumber, baik itu yang hadir dari Civitas Akademika, kemudian berasal dari kalangan masyarakat, civil society. Banyak narasi setelah Prabowo Subianto
berhasil memenangi kontestasi Pilpres 2024 yang wakilnya adalah Gibran Rakabuming Raka ini sebagai cara kemenangan yang dituduh sebagai perilaku curang begitu, dan itu yang kemudian terus dinarasikan, dan lagi-lagi payung besarnya hujatan utama terkait dengan adanya pemilu curang dan lain-lain ini lagi-lagi ketegangan yang terjadi antara Presiden Republik Indonesia ketika itu dengan Megawati Soekarno Putri, di mana sebetulnya dua sosok ini berawal dari wadah dan ceruk yang sama. Akan tetapi ketika mereka sudah berbeda jalan, sesuatu yang akhirnya tumbuh atau muncul di sektor politik, kalau kita tarik lagi garisnya, bisa kita sambung-sambungkan dengan adanya kaitan terhadap ketegangan yang terjadi di antara keduanya. Oke, baik Bang Ab. Ini kalau berbicara soal tahun 2024 yang notabene adalah tahun politik, tentunya tidak mungkin kita tidak membahas bagaimana kemenangan sosok Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memenangkan kontestasi Pilpres di tahun 2024. Kemenangannya ini cukup membuat publik heran seperti itu. Kemenangannya begitu tebal, 96,2 juta suara. Kemudian 58 atau 58,59 suara atau persen maksud saya seperti itu Bang Ab. Ini kalau melihat kemenangan yang cukup tebal Bang Ab, sebenarnya faktor apa yang membuat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini menang setebal itu Bang Ab? Ya, kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024 kemarin, jika kita berkaca pada apa yang terjadi di media sosial, narasi-narasi yang dibangun, seolah-olah hal ini cukup mengejutkan. Akan tetapi sejatinya kemenangan Prabowo Subianto yang bergabung dengan Pak Jokowi, di mana putra Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil dari Pak Prabowo, sebetulnya secara kacamata survei, jika kita tidak hanya berkaca pada apa yang terjadi di media mainstream dan media sosial, sudah bisa diprediksi sebetulnya Mas Andi. Akan tetapi kalau kita kemudian hanya berkaca dari media sosial dengan narasi-narasi yang dibangun oleh influencer dari pasangan kompetitor Pak Prabowo, seolah-olah agak cukup kan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa memenangi kontestasi, apalagi angkanya kemudian sangat tebal di mana 58 sekian persen Pak Prabowo bisa menangi kontestasi. Pilihan Pak Prabowo sebetulnya untuk kemudian berkolaborasi dengan Pak Jokowi didasari pada kemampuan Pak Jokowi dalam mengelola dan meramu tingkat berbasis dukungan elektoral akar rumput Mas Andi. Dan ternyata pilihan Pak Prabowo yang bergabung dan berkolaborasi dengan Pak Joko Widodo adalah sesuatu yang tepat, di mana akhirnya pada kompetisi untuk perebutan pemilihan presiden secara langsung bisa dimenangi Pak Prabowo setelah hampir 3 kali melakukan kontestasi untuk perebutan Pilpres, di mana tahun 2024, kemudian tahun 2009, tahun 2004, tahun 2014, tahun 2019, dan tahun 2024 ini akhirnya kemudian Pak Prabowo bisa memenangi kontestasi ini dengan cukup tebal. Tentu kemenangan-kemenangan ini juga ada variabel Joko Widodo, meskipun variabel ini bukan variabel tunggal. Masih ada koalisi partai yang kemudian bekerja, dan jangan lupa juga ada sosok yang kemudian cukup berperan aktif dalam melakukan dirijen atau menjadi sosok konduktor yang cukup baik dalam proses pengelolaan hubungan di antara pendukung-pendukung Pak Prabowo, baik itu dari sektor partai politik, dari sektor relawan, dan dari sektor masyarakat, yang kemudian bisa dikelola oleh sosok ini. Siapa dia? Namanya Subidas Ahmad. Ia menjadi sosok Dirjen Ulum sebagai tokoh yang berada di belakang layar dalam konteks kemenangan Prabowo Gibran selain variabel Jokowi. Ada juga kemudian variabel-variabel mesin parpol yang akhirnya bisa cukup kolaboratif dengan koordinasi yang cukup mapan oleh Subidas Ahmad, sehingga bisa mengantarkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming
Raka Buming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Meskipun kemudian banyak narasi yang dikemukakan oleh paslon-paslon dari yang mengalami kekalahan, di mana mereka kemudian mencoba untuk melakukan upaya hak angket yang diupayakan di DPR waktu itu diinisiasi oleh PKB, PDIP. Akan tetapi kemudian hal ini tidak menjadi persoalan berarti, di mana Prabowo Gibran akhirnya kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Mas. Bang Ab, kalau mencermati soal hak angket, kalau misalkan itu digulirkan Bang Ab, impact-nya akan seperti apa ke depannya? Kemudian juga kalau melihat dari masing-masing paslon yang kalah ini, berbagai cara dilakukan kalau kita perhatikan seperti hak angket, kemudian juga gugatan di MK. Kalau Bang Ab melihatnya bagaimana? Ya, karena waktu itu kita melihat kalau berdasarkan undang-undang MK itu kemudian tidak hanya bisa menangani perkara-perkara penting untuk gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, maka sebetulnya dengan margin yang cukup tebal MK semestinya harusnya menolak. Akan tetapi karena MK masih memberikan ruang adanya pengelolaan terhadap kekecewaan ini, akhirnya MK memilih untuk menempuh rute baru dengan cara melakukan persidangan untuk membahas terkait dengan proses kenapa kemudian angka itu bisa dicapai. Meskipun banyak yang menengarai bahwa kewenangan ini semestinya ada di ranah Badan Pengawas Pemilu. Akan tetapi kemudian MK mencoba untuk berbesar hati untuk agar kekecewaan ini bisa terwadahi oleh lembaga negara. Akhirnya MK menyidangkan itu. Akan tetapi lagi-lagi semua hasilnya sudah tahu. MK akhirnya memutuskan untuk tidak ada kecurangan TSM seperti yang dituduhkan, dan kemudian tetap Prabowo Gibran disumpah untuk menjadi presiden wakil presiden selama 5 tahun yang akan datang. Proses-proses ini sebetulnya cukup wajar dan bisa kemudian kita maknai inilah indahnya demokrasi, di mana kekecewaan itu masih mendapatkan saluran wadah yang memadai, sehingga kekecewaan yang ada ini tidak kemudian tumpah ruah menjadi parlemen jalanan yang biasanya jika ini terjadi akan menimbulkan gaduh politik dan cukup mengganggu stabilitas nasional. Sehingga kalau kita lihat memang secara perdebatan, secara pergumulan di media massa, di media sosial, apa yang terjadi di tahun 2024 ini sebetulnya yang diidam-idamkan dalam konteks demokrasi. Adanya perdebatan, adanya pertentangan di antara elit-elit politik yang memiliki ide gagasan untuk diaplikasikan. Kemudian mereka berdebat, mereka mengemukakan argumentasi, dan ketika ini hanya selesai di sektor perdebatan, kemudian teraplikasi dalam bentuk dukungan di sektor pemilu, sebetulnya inilah indahnya demokrasi, Mas Andi. Pertengkaran-pertengkaran ini dilakukan dengan sangat hebat, kan, tetapi nanti ujungnya tetap akan berbalik dalam konteks jika sudah diputuskan oleh lembaga-lembaga berwenang, maka hal itu menjadi pemutus akhir dan pemutus resmi yang harus dijalankan, Mas Andi. Baik Bang Ab, kalau mencermati soal Prabowo Subianto ketika sudah ditetapkan oleh KPU pada bulan April seperti itu, ini kan after dari KPU langsung berkunjung ke DPP PKB, dan Ketua PKB Mohaimin Iskandar pada saat itu menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Ini kalau melihat setidaknya ada rentan waktu seminggu atau 2 minggu itu mungkin hal yang wajar, tapi ini di hari H penetapan presiden dan wapres terpilih, ini langsung dari partai yang tadinya berseberangan saat pilpres ini menyatakan mendukung seperti itu Bang Ab. Ini kalau melihat fenomena ini bagaimana Bang Ab? Ya, ketika Pak Prabowo kemudian sudah berhasil memenangi kontestasi
Di pikiran Pak Prabowo yang saya lihat, kemudian mencoba bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang sempat berserakan pada pilpres yang sudah berkontestasi dengan cukup sengit ini mencoba untuk disatu padukan oleh Pak Prabowo. Itu kenapa kemudian Caimin yang memang memiliki kesejarahan dekat dengan Pak Prabowo mencoba untuk kemudian diajak untuk berkolaborasi dalam mengelola pemerintahan ini selama 5 tahun ke depan. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo kemudian mendapatkan sambutan baik dari PKB. Tidak hanya ke PKB misalnya, untuk ke parpol-parpol lain juga diupayakan, bahkan itu ke PDIP. Kita tahu di Nasdem juga yang menjadi penyokong utama pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mencoba untuk didekati Pak Prabowo, dan akhirnya meskipun Nasdem hingga saat ini tidak mengirimkan nama-nama untuk dimasukkan dalam kabinet merah putih, akan tetapi ketika Pak Prabowo mengajak Surya Paloh agar turut serta mengelola pemerintahan selama 5 tahun ke depan ini disambut dengan baik. Pun sebetulnya hal ini juga dilakukan Pak Prabowo terhadap PDIP. Akan tetapi sepertinya ada penghalang yang saya sampai detik ini belum tahu apa itu penyebabnya, yang banyak hanya ditengarai dan diasumsikan sebagai variabel Joko Widodo yang kemudian menjadi obstacle serius hingga PDIP secara formal belum masuk ke gerbong pemerintahan yang coba diakomodasi oleh Prabowo Subianto. Jadi memang ketika terpilih saya banyak melihat Pak Prabowo lebih menggunakan pendekatan merangkul daripada memukul. Meskipun kontestasi berjalan cukup serius dan banyak dalam tanda kutip melukai perasaan Pak Prabowo, seperti kritik-kritik yang diungkapkan oleh kedua paslon dengan memberikan nilai yang menurut Pak Prabowo tidak cukup rasional, 11 dari 100, 5 dari 10 yang dilakukan oleh dua paslon ini, akan tetapi itu kemudian tidak menjadi penghalang untuk Prabowo Subianto melakukan pengelolaan pemerintahan secara kolaboratif. Dan ini juga menjadi kabar baik terhadap konteks politik nasional di tahun 2024, di mana Pak Prabowo lebih mengemukakan pendekatan kolaboratif atau merangkul daripada memukul. Dan ini yang saya lihat terkait dengan bagaimana Pak Prabowo mengelola kekuasaan setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Mas Andi. Memang kalau melihat dari sosok Prabowo Subianto ini, kalau Bang Ab sendiri menilai ya Bang Ab, dari segi pembagian kekuasaan, kemudian dari segi akomodasi kekuasaan seperti itu, ini skill yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah terlatih sejak kalau Bang Ab menilai sosok Prabowo ini seperti apa sih sebenarnya? Iya, Prabowo Subianto kalau boleh meminjam istilah antropologi, Pak Prabowo ini merupakan buah dari amalgamasi yang telah terjadi persilangan di antara beberapa kebudayaan dalam konteks pengetahuan itu berkumpul menjadi satu di sosok Pak Prabowo, sehingga apapun konteks yang dihadapi, sepertinya saya melihat Pak Prabowo cukup leluasa untuk memberikan penanganan. Misalnya saat ini Pak Prabowo dulu dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menilai sesuatu hitam putih. Akan tetapi pasca kemudian berkolaborasi dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo mengakui sendiri bahwa dalam konteks politik harus akomodatif dan luas. Dan proses amalgamasi, masuknya persilangan berbagai macam pengalaman, pengetahuan, kemudian berbagai daya jelajah yang telah dimiliki secara politik oleh Pak Prabowo, membuat Pak Prabowo menjadi sosok yang seperti sekarang. Kita tahu dalam sejarah yang panjang perpolitikan Indonesia, Pak Prabowo turut mengenyam dengan kuat apapun dinamika politik yang terjadi. Sempat menjadi penyangga utama dari pemerintahan Orde Baru, di mana beliau adalah menantu Presiden Soeharto. Kemudian di era reformasi harus menjalankan
perintah yang cukup membuat agak dilematis dalam konteks penanganan reformasi 98, harus kemudian sejenak berkontemplasi karena dinamika politik yang terjadi tidak begitu memadai, kemudian kembali lagi ke Indonesia dengan membesut partai politik namanya Gerakan Indonesia Raya, di mana di partai politik ini Pak Prabowo telah melakukan kontestasi sebanyak 3 kali, meskipun di pertama kali tidak harus bisa menjadi calon karena hanya melakukan konvensi dari Partai Golkar, kemudian membesut Partai Gerindra, setelah membesut Partai Gerindra 2 kali berkontestasi dengan Pak Jokowi, namun akhirnya Pak Prabowo harus mengakui keunggulan Pak Jokowi, meskipun Pak Jokowi adalah sosok yang kemudian di awal-awal karir politiknya dibesarkan oleh Pak Prabowo. Nah, konteks-konteks ini saya melihat memberikan background kuat terhadap Prabowo Subianto untuk menjadi sosok yang telah mewujud seperti yang sekarang. Dalam merespon sesuatu, Pak Prabowo tidak tergesa-gesa dalam konteks kekuatan politik mencoba satu hal, memajukan bangsa dengan cara memadu padankan kekuatan politik yang ada, sehingga ketika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, upaya pertama Pak Prabowo adalah melakukan kolaborasi, bukan kemudian memperuncing pertentangan yang terjadi di Pilpres. Akhirnya kondisi-kondisi ini sebetulnya, kalau kita memakai konsep kaleidoskop dalam arti sebenarnya, kita perlu melihat hal-hal yang indah saja, Mas Andi. Jadi kaleidoskop itu punya 2 arti. Artinya adalah melihat hal-hal yang telah terjadi yang bentuknya indah, yang itu dimanifestasikan dalam penemuan alat kaleidoskop itu. Nah, kalau merujuk dalam definisi kaleidoskop yang itu, maka hal-hal seperti ini saya melihat sebagai sebuah keindahan dalam konteks bernegara, di mana Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di saat telah mewujud dalam konteks antropologi amalgamasi, sehingga sosoknya menjadi seperti yang sekarang itu, tidak banyak mengedepankan pertikaian, tidak mengedepankan dan memperpanjang permusuhan, mencoba untuk kolaboratif dalam membangun Indonesia menuju 2045 Indonesia Mas Andi. Dan ini adalah kabar yang sangat indah dan baik bagi pembangunan ekonomi dan politik Indonesia 5 tahun ke depan, Mas. Baik Bang Ab, terkait dengan fenomena di akhir tahun atau peristiwa politik yang terjadi di akhir tahun adalah ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Kalau Bang Ab sendiri melihat ini sebenarnya kalau dari pernyataan dari PDI Perjuangan, ini adalah upaya mempolitisi kasus Harun Masiku hingga menjerat Sekjen PDI Perjuangan. Kalau Bang Ab melihatnya bagaimana? Ya, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK menjadi penutup kejadian politik di tahun 2024 yang sangat memakan perhatian cukup serius dari berbagai kalangan. Di mana sebetulnya kalau kita urai, kasus ini sudah menyeruak sejak tahun 2020, di mana waktu itu ketika Harun Masiku mencoba untuk ditangkap tangan, kemudian harus melalui drama cukup luar biasa, sehingga akhirnya dalam tanda kutip bisa diloloskan oleh pihak-pihak tertentu. Akhirnya setelah sekian lama, hal itu baru kemudian menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dalam waktu beberapa lama, memang hampir 5 tahun ya, Hasto Kristianto sebetulnya kalau merujuk pada keterangan yang dilontarkan oleh mantan penyidik KPK yang terlibat langsung dalam proses pengejaran Harun Masiku, sejatinya sosok Hasto Kristianto ini semestinya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada waktu itu. Akan tetapi karena situasi politik waktu itu banyak ditengarai, masih menjadi penyangga utama dari PDIP, akhirnya kemudian Hasto Kristianto lolos dalam konteks penetapan tersangka kala itu. Akan tetapi kemudian di penghujung tahun 2024 ini,
konteks politik nasional digemparkan dengan KPK, dengan komisioner yang baru berani menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan ini menjadi penutup akhir tahun di sektor politik yang memang banyak banget menyedot perhatian publik, Mas Andi. Dan kalau melihat kasus ini sebetulnya kasus yang kalau dibilang apa ini politik, ya bisa kita katakan ini adalah kasus politik yang kemudian merambah ke kasus hukum. Ditetapkannya Hasto Kristianto disebabkan oleh upaya untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR, di mana sejatinya semua prosedur untuk Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR ini secara prosedural demokrasi yang telah kita tetapkan dan kita anut salah, Mas Andi. Kenapa saya katakan demikian? Harun Masiku ini adalah calon anggota legislatif yang disodorkan PDIP untuk menjadi anggota legislatif dari Dapil Sumatera Selatan 1, Sumsel ya. Di situ kemudian pada saat pemungutan suara, di mana caleg nomor urut 1, adik dari almarhum Pak Taufik Kemas, itu kemudian meninggal dunia. Nah, dalam waktu pencoblosan karena namanya itu sudah namanya sudah tercetak, akhirnya nama adiknya Pak Taufik ini masih kemudian diikut sertakan, akan tetapi nanti suaranya akan dilimpahkan menjadi suara parpol. Nah, dalam proses pemungutan suara diperoleh komposisi Harun Masiku ini kan caleg nomor urut 6 kalau nggak salah. Saya akan merujuk keterangan yang dilontarkan oleh Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Harun Masiku ini mendapatkan kalau nggak salah suara sekitar 5 ribuan. Setelah caleg nomor urut 1, adik almarhum dari Pak Taufik Kemas, itu masih ada 4 atau 5 lagi jika kemudian almarhum ini tidak bisa dilantik menjadi anggota DPR, maka calon-calon inilah yang semestinya menggantikan beliau untuk dilantik menjadi anggota DPR. Akan tetapi kemudian tiba-tiba ada upaya dari PDI Perjuangan untuk menghadirkan Harun Masiku sebagai pengganti dari almarhum adik Pak Taufik Kemas agar bisa dilantik menjadi anggota DPR. Padahal secara perolehan suara, Harun Masiku ini kalau di peringkat di Dapil Sumsel itu kemudian hanya dari caleg-caleg yang disodorkan oleh PDIP, urutannya ada di nomor 6. Jadi masih ada 4 atau 5 lagi di atasnya yang sebetulnya kalau ini bermasalah dilimpahkan secara prosedural demokrasi kita ke caleg dengan perolehan nomor urut 2, perolehan suara paling banyak nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Nah, Harun Masiku ini perolehan suara terbesar nomor 6 begitu. Nah, ini coba untuk langsung menggantikan dengan almarhum adik Pak Taufik Kemas ini. Nah, dari sektor ini kemudian diupayakan agar Harun Masiku yang sebetulnya suaranya cuma 5 ribuan ini agar bisa menjadi anggota DPR. Nah, di sektor ini kemudian diupayakan oleh PDIP dengan meminta fatwa Mahkamah Agung, kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan KPU agar ini bisa terjadi. Akan tetapi KPU waktu itu, seingat saya, kemudian nggak bisa, prosedurnya nggak seperti ini gitu. Nah, disinilah kemudian kenapa muncul kasus suap itu, mencoba mengupayakan Harun Masiku yang memperoleh peringkat suara nomor 6 ini untuk bisa dilantik menjadi anggota DPR. Nah, dari sektor ini kemudian PDIP mencoba untuk beralibi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Guntur Romli bahwa ini juga dilakukan Partai Gerindra. Saya katakan tidak. Di Partai Gerindra, Guntur Romli mengatakan dengan studi kasus Mulan Jameela. Kalau Mulan Jameela itu kan memang caleg terpilih nomor 3 misalnya begitu, tapi untuk 2 di atasnya secara prosedural memang sudah tidak memenuhi syarat untuk dilantik menjadi anggota DPR karena waktu itu ada keputusan Partai Gerindra untuk yang bersangkutan karena satu dan lain hal harus dikeluarkan dari Partai Gerindra, sehingga memang secara prosedural Mulan Jameela memenuhi syarat untuk duduk menjadi anggota DPR. Nah, persoalannya di PDIP tidak. Harun Masiku yang perolehan suaranya itu nomor 6 di antara caleg-caleg pengumpul suara terbanyak dan untuk bisa dilantik
maka 5 di atasnya harus tidak memenuhi syarat sehingga Harun Masiku baru bisa dilantik menjadi anggota DPR. Ini tidak dilakukan, dan yang di atasnya ini masih memenuhi syarat untuk bisa dilantik menjadi anggota DPR. Nah, disinilah Harun Masiku dicoba untuk dipaksakan agar bisa menerabas secara prosedural hukum demokrasi dengan sistem proporsional terbuka yang kita anut, ini melompati 4 caleg anggota terpilih PDIP ini untuk bisa segera dilantik. Padahal 4 yang ada di atasnya ini, atau 5 yang ada di atasnya ini masih memenuhi syarat untuk dilantik anggota DPR. Nah, disitulah kemudian KPK, kalau kita merujuk keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK, ditengarai suap itu kemudian melibatkan Hasto Kristianto dalam konteks menghalang-halangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Pun kemudian ada dugaan bahwa uang yang suap yang disediakan selama sebanyak, kalau nggak salah 1 M, itu sekitar 1 M, salah satu diantaranya ada bagian yang kemudian itu merupakan ranah dari Hasto Kristianto. Nah, konteks ini apakah politis? Kalau memang kita lihat dari akar persoalannya memang politis, dan kemudian apakah ini politisasi, kita lihat nanti keputusan KPK seperti apa. Karena saat kasus ini mengemuka itu tahun 2020, dan sampai 5 tahun berikutnya Pak Hasto tidak pernah tersentuh terkait kasus ini, padahal kasus ini sudah banyak menjadi sorotan dan perhatian publik. Dan di akhir tahun 2024 ini publik politik kita dihebohkan dengan keberanian pimpinan KPK komisioner baru untuk menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka kasus yang sudah mengambang selama hampir 5 tahun lebih ini, Mas. Bang Ab, ini kalau bisa dikaitkan nggak sih dengan langkah dari PD Perjuangan memecat Joko Widodo beserta dengan keluarganya atau kedua keluarganya seperti itu? Karena kan ketika kasus ini kembali bergulir, ini kan juga senada dengan apa yang dilakukan PD Perjuangan terhadap Jokowi maupun sebaliknya seperti itu. Perselisihan antara 2 atau 1 individu dengan 1 institusi ini, Bang Ab. Kalau dikait-kaitkan sebenarnya nyambung nggak sih Bang Ab dengan apa yang sebelumnya kita pernah prediksikan akan ada arena-arena pertempuran antara PD Perjuangan dengan Joko Widodo seperti itu? Ketika muncul analisis-analisis seperti yang dikemukakan Mas Andi dengan melihat background dan konteks politik yang terjadi di Hasto Kristianto, maka menurut hemat saya analisis-analisis yang seperti ini tidak bisa disalahkan, Mas Andi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketegangan antara Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri junto PDIP ini memang banyak menjadi latar kejadian-kejadian politik yang mengemuka dalam tahun 2024, di mana misalnya tadi kita sudah sebut Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka bisa memenangi kontestasi melawan 2 calon, salah satunya yang didukung oleh PDIP, juga buah dari ketegangan antara Joko Widodo dan Megawati. Kemudian kita geser lagi di kontestasi yang lain, Pileg dan Pilpres, di mana PDIP meskipun masih menjadi pemenang, akan tetapi PDIP juga harus mengalami reduksi suara yang cukup signifikan. Lagi-lagi variabelnya adalah Joko Widodo yang meskipun masih dalam wadah yang sama, berseberang jalan dengan Megawati Soekarno Putri dan PDIP. Kemudian kita bergeser lagi ke kontestasi berikutnya di Pilkada serentak 2024. Variabel hancurnya dalam tanda kutip basis-basis PDIP yang secara tradisional selalu menjadi penyangga untuk calon-calon kepala daerah, di mana saya ambil contoh Jawa Tengah, dalam kesejarahan pemilu tidak pernah lepas dari calon yang didukung oleh PDIP untuk meraih kemenangan, akhirnya jebol juga. Variabelnya di mana? Variabelnya adalah Joko Widodo. Kemudian Joko Widodo di banyak wilayah, misalnya untuk gubernur hanya DKI Jakarta yang mendapatkan endorse dari Pak Jokowi yang kemudian mengalami kekalahan. Kemudian kita tarik lagi dengan penetapan tersangka dari Harun Masiku, Sekjen Hasto Kristianto. Ini kemudian dipandang sebagai buah karena kejengkelan PDIP dan Bu Megawati
terhadap Joko Widodo yang kemudian secara definitif menyampaikan pengumuman yang kemudian surat keputusannya ditandatangani langsung dari jemari Bu Megawati memecat Joko Widodo dan keluarga dari PDIP. Kemudian tidak lama dari situ konteksnya tiba-tiba serangan terhadap PPN 12% itu dilakukan oleh PDIP meskipun di parlemen sekarang sudah mulai meredup. Namun kemudian konteks ini jika penetapan tersangka Hasto Kristianto ini dipandang sebagai buah dari ketegangan itu tidak bisa kita salahkan analisis-analisis yang muncul demikian. Karena saya memang melihat kejadian besar politik di 2024 ini yang mengemuka dan menjadi sorotan publik, background utamanya adalah hubungan yang menegang luar biasa antara Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri yang kemudian di belakangnya Yunto PDI Perjuangan. Dan konteks-konteks inilah jika kemudian muncul analisis seperti yang dikemukakan oleh Mas Andi tadi, cukup bisa dipahami. Dan apakah kasus ini murni kasus hukum atau kasus politik? Kalau saya lihat analisis apapun yang dikeluarkan masih cukup bisa kita pahami. Apakah ini politis? Ya, karena memang berasal dari peristiwa-peristiwa politik di mana ada partai politik yang mencoba memaksakan calon yang sebetulnya secara tingkat elektoral berada di urutan nomor 6 untuk bisa dilantik menjadi anggota DPR. Seketika yang 5 di atasnya ini masih secara prosedural dan syarat memenuhi, tidak ada penghalang secara hukum, dan ini coba dipaksakan begitu. Nah ini yang kemudian menjadi pemantik kenapa kemudian Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka. Nah apakah ini kasus politis? Ya, karena ini memang berasal dari politik. Kemudian ada juga narasi ini sebagai upaya kriminalisasi. Apakah ini kriminalisasi? Saya akan mencoba untuk menggunakan kata kriminalisasi dalam konteks netral. Apakah ini kriminalisasi? Ya iya, karena ini adalah perilaku kriminal dalam konteks prosedur demokrasi karena menerabas prosedur-prosedur demokrasi yang telah kita sepakati. Kita telah menetapkan bahwa sistem pemilihan anggota legislatif memakai proporsional terbuka dengan list daftar yang bisa diketahui oleh khalayak. Dan untuk bisa terpilih atau dilantik menjadi anggota DPR, maka caleg-caleg ini harus mengumpulkan suara terbanyak. Dan itu yang telah kita sepakati. Jika kemudian ada upaya caleg yang sebetulnya secara prosedural dengan suara terbanyak ini tidak diwadahi, kemudian dipaksakan agar dia bisa dilantik menjadi anggota DPR, tentu secara hukum prosedur demokrasi ini salah. Dan inilah pemantik awal yang saya lihat menjadi pemicu kenapa kemudian kasus Hasto Kristianto ini dibilang kriminalisasi dan sebagai kasus-kasus politis. Apakah kita menyalahkan analisis yang demikian? Dengan melihat background dan konteks sesuai yang sudah saya uraikan, tentu hal-hal demikian sangat bisa dimaklumi, Mas Adi. Bang Ab, terakhir terkait dengan bagaimana serangan balik dalam tanda kutip dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto soal bagaimana memiliki dokumen yang sudah dinotariskan di Rusia, dititipkan oleh KONI seperti itu di Rusia. Ini sebenarnya hanya sekedar bargaining saja ketika data itu diungkapkan adalah isinya skandal-skandal politik nasional, atau ini benar faktanya seperti itu Bang? Atau ini memang sebagai ancaman terhadap Jokowi begitu Bang? Saya melihat ini malah bukan dalam konteks itu, Mas Andi. Saya melihat perilaku mengancam dengan mengatakan memiliki bukti-bukti daya ledak untuk kemudian menjadi pemicu kericuan di bidang politik. Ketika ini diungkapkan, menurut saya ini adalah perilaku yang sangat buruk. Dengan adanya ini, maka kita yang telah mendengarkan bahwa pentas politik kita banyak ditengarai praktiknya melakukan sesuatu dengan transaksional dan sandra menyandra menjadi valid gitu Mas Andi. Di mana ketika selama ini banyak diperbincangkan bahwa konteks politik kita banyak ditengarai lebih di latar belakang oleh sandra menyandra, baik itu kasus hukum atau kasus-kasus politik yang lainnya. Kalau seandainya memang Hasto Kristianto dan PDIP memiliki ini,
Apa tujuannya? Hanya disampaikan ke publik tanpa harus kemudian memfollow up ini dengan formal. Kita tahu PDIP ini adalah partai pemenang. Kursi di DPR RI paling banyak. Pakailah prosedur-prosedur demokrasi yang ada. Kenapa ini bisa terjadi? Akhirnya memakai upaya-upaya perilaku yang kemudian tidak dipikirkan dampak serius ke depan. Coba bayangkan dengan kemudian menyatakan bahwa saya loh punya video skandal-skandal ini kan bisa kita maknai sebagai upaya untuk bargaining dalam konteks kalau nanti gua lanjut lo periksa maka ini akan gua keluarkan. Ini kan adalah proses yang selama ini kita dengar sandra menyandra. Konteks pemberlakuan demokrasi sangat tidak sehat dan ini adalah perilaku impulsif yang sangat buruk. Tentu hal ini harus menjadi perhatian serius. Saya berharap PDIP lebih reflektif, mencoba berkontemplasi, dan jika memang video-video ada, maka saya berharap ini bisa dibuka selebar-lebarnya sehingga ini tidak menjadi kontroversi yang sumir, yang dimana sumbernya tidak jelas gitu. Saya sangat berharap bahwa hal ini segera dikemukakan PDIP karena Pak Jokowi juga jarang-jarang merespon secara langsung konteks-konteks yang begini gitu. Saya lihat untuk merespon ini Pak Jokowi langsung meresponnya dengan menantang bahwa buka tidak pernah ada, silahkan. Ini kan sebetulnya sudah menjadi pertempuran zero sum game di antara dua kekuatan politik ini yang selama ini sudah menempelkan. Kalau bagi saya, Mas Andi, saya happy-happy aja ada buka-bukaan seperti ini. Akan tetapi memang kondisi yang dilakukan oleh PDIP ini menjadi sesuatu yang menurut saya perilaku tidak begitu elok dalam konteks demokrasi karena ini kemudian mengafirmasi adanya transaksi sandra menyandra dalam konteks politik kita. Dan ada baiknya PDIP segera membuka saja apa-apa video yang dimiliki sehingga ini biar kemudian menjadi ranah lembaga formal untuk menindaklanjuti. Baik, intinya semua pihak atau Bang Aap tadi berdasarkan analisis dokumennya dibuka saja, video dibuka saja untuk tentunya mendukung penegakan anti korupsi di Indonesia seperti itu Bang Aap ya. Dan terakhir Mas Andi, terakhir Mas Andi, terkait pemberantasan korupsi seperti suap menyuap di Hasto Kristianto, Pak Prabowo, saya mendengarnya juga agak cukup bahagia ketika kemudian ikut merespon dalam konteks politik kita di akhir 2024 ini terhadap vonis kecil terkait dengan korupsi ratusan triliun rupiah hanya dihukum di bawah 7 tahun. Kata Pak Prabowo, Pak Jaksa, lu banding nggak? Banding. Nah bagus. Kata Pak Prabowo, harusnya sosok-sosok seperti ini dihukum 50 tahun. Saya melihat ini sebagai indikator baik, tondo-tondo apik terhadap komitmen Pak Prabowo yang masih terus bergerak di sektor pemberantasan korupsi. Dan melihat komitmen ini, saya berharap juga kasus Hasto Kristianto bisa dituntaskan dan kasus-kasus yang mencederai keadilan publik seperti kasus korupsi timah tambang yang sampai ratusan triliun ini bisa di follow up dengan baik. Dan ini adalah kabar yang cukup membahagiakan terkait konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik Bang Aap, tentunya dengan presiden baru di tahun baru kita harapkan pemberantasan korupsi di tahun 2025 dapat segera seluruhnya teratasi, walaupun memang harus step by step seperti itu, tapi setidaknya dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan harapan baru bagi masyarakat terkait bagaimana penegakan hukum di Indonesia ke depannya akan seperti apa. Bang Aap, makasih banyak sudah mau bergabung. Selamat tahun baru sekali lagi. Selamat tahun baru Mas Andi. Beberapa jam lagi kita akan melihat dan mendengarkan petasan tanda itu mengawali upaya kita untuk menjelajahi 2025. Betul, tentunya dengan harapan besar kita di tahun depan, semoga semuanya tercapai, semoga drama-drama perpolitikan tidak ada saling mencederai, tidak ada sandra menyandra seperti itu, dan semoga program-program pemerintah ke depannya yang tentunya untuk kebaikan masyarakat dapat segera terlaksana. Bang. Dan semoga pemirsa Sinpo TV selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Baik, Bang Ab, terima kasih banyak selaku Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia sudah bergabung bersama kami, dan tentunya di tahun depan nanti kita akan membahas berbagai isu yang lebih fenomenal lagi. Bang Ab, terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.